Beberapa hari yang lalu ada pertanyaan via email. Farid nanya tentang gimana kalau kita membuat pop-up, misalnya player menyentuh item, contoh di sini kunci, lalu muncul pop-up, misalnya pertanyaan yang perlu dijawab. Ada juga Linda nanya juga sama. Kira-kira gimana caranya membuat pertanyaan muncul jika terjadi sesuatu, misalnya di sini game platformer atau semacamnya bertemu suatu karakter lalu akan keluar pop up juga dalam bentuk pertanyaan. Cara membuat pop up itu adalah dengan membuat UI atau user interface. Sederhananya itu adalah objek yang selalu muncul dan biasanya digunakan untuk menampilkan informasi kayak nyawa pemain, level saat ini. Di sini kita bisa pakai pop up, itu adalah sebuah UI yang akan muncul jika kita perlukan dan kita sembunyikan jika tidak diperlukan. Kita coba buat project baru. Tadi saya sempat membuat beberapa contoh gambar yang bisa kita pakai. Oke, kita coba. Jadi misalnya ini contoh UI, anggaplah sebuah window. Di sini nanti teks bisa kita ganti. Sementara ini teks langsung digambar sebagai contoh saja. Ini placeholder untuk tombol-tombolnya dan kita pisahkan tombol menjadi gambar yang berbeda. Nanti di sini kita akan coba tambahkan ke dalam construct. Lalu kita akan buat objeknya sebagai sebuah UI. Pertama yang perlu dilakukan di layout ini, kita buat objeknya terlebih dahulu. Sprite. Kita masukkan gambarnya. Oke, ini cukup besar. Kita perkecil saja. Ya, ini kita coba beri nama pop-up. Tapi objek baru, tombolnya, tombol tidak. Oke, kita perlu paskan ukurannya kira-kira saja. Terus tombol yes, ini juga kita perlu sesuaikan ukurannya. Oke, kurang lebih ini pop up yang akan kita gunakan. Anggaplah ini sebuah pertanyaan. Nantinya jika ingin membuat pop up ini sebuah pertanyaan yang dinamis, kita perlu ganti objek teks ini, jangan dari gambar tapi kita buat sebagai objek teks yang nantinya kita bisa rubah isinya. Di sini kita perlu ganti nama tombol 0, tombol yes. Sederhananya dalam construct, UI adalah objek yang tidak dihancurkan saat berpindah layout. Otomatis selama permainan objek itu akan selalu ada setelah muncul sekali, setelah di load sekali di layout. Jadi yang perlu kita tandai untuk memastikan bahwa objek ini adalah sebuah UI, pada bagian properties ada property global. Di keterangannya, global objects are not destroyed, tidak dihancurkan di akhir layout. Jadi kita ganti jadi yes. Begitu juga untuk dua tombol. Oke, kita bisa lihat tiga objek ini sudah menjadi objek global.
dan ini akan dipanggil sekali. Dan untuk objek global hanya perlu dipanggil sekali di sebuah layout. Jadi di sini layout 1 akan menjadi layout sementara untuk load objek-objek ini. Kita perlu buat layout baru. Tambahkan event sheet. Oke, layout 2 ini adalah tampilan dari game kita. Misalnya kita buat gamenya itu, saya ada objek pesawat di sini. Sebagai contoh saja, kita buat direction, tidak usah relatif. Oke, di sini akan ada satu buah objek yang bisa bergerak. Ini preview layout 2. Jadi nanti ini adalah isi gamenya dan UI-nya belum kita panggil sama sekali. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan di event sheet 1 itu kita langsung berpindah ke layout berikutnya. Jadi sistem startup layout, go to layout 2. Gunanya layout 1 di sini hanya untuk memunculkan objek global yang nantinya bisa kita pakai. Oke. Untuk demo kita perlu buat objek lain. Karena kebetulan contohnya mereka ingin event pop-up-nya dimunculkan saat bertemu sebuah objek. Ini bisa kita ganti nama, musuh dan pemain. Oke. Kita perlu edit event sheet 2 untuk pastikan di layout 2 event sheet-nya adalah event sheet 2, event sheet yang berbeda. Dan di sini kita bisa buat misalnya pemain collision dengan objek lain yaitu musuh, dan yang terjadi adalah pop-up set visible Oke, sebelumnya kita perlu pastikan di layout ini semua objek menjadi invisible terlebih dahulu karena kita tidak ingin tiba-tiba pop-up-nya langsung muncul di awal permainan, karena begitu kita pindah ke layout 2 pop-up-nya sudah muncul. Jadi di sini kita sembunyikan pop-up-nya, lalu kita pindah ke layout 2, dan di layout 2 kita buat saat terjadi collision tampilkan pop-up dan kedua tombol. Oke. Lalu jika misalnya kita coba mainkan. Oke, pastikan saat kita mulai dari layout 1 lalu play. Karena jika tidak, kita akan hanya menjalankan layout 2 tanpa membuat objek UI-nya. Oke, kita ulang. Di sini objeknya tidak terlihat, tapi saat pemain kita menabrak musuh, pop-nya muncul di sini. Ini belum bisa ada interaksi apapun, klik ataupun karakter bergerak tidak akan mengubah apa-apa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk UI, kita perlu pastikan UI muncul di atas semua layer, di layer tertinggi, dalam artian akan menutupi karakter kita, dan pastikan kita
menghentikan permainan selama pop-up-nya muncul. Jadi di sini kita masih bisa menggerakkan objek. Sebaiknya kita hentikan. Sebagai contoh, untuk memastikan objek kita muncul di atas layer, di layer paling atas, kita bisa buat layernya UI, kita pindahkan ke layer UI. Saat ini objek ada di layer UI dan kita bisa lock agar kita tidak secara sengaja menggeser-geser objek ini. Dan di layout 2 membuat objek yang sama. Oke, coba lagi. Di sini bisa kita lihat pop-up sudah bisa menghalangi karakter pemain kita. Walaupun karakter kita masih bisa bergerak, tapi belum bisa ada interaksi apapun dengan objeknya. Berikutnya kita perlu menambahkan aksi untuk pop-up kita.